Salam pada saya dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amilato, Leslie Panggilmida. Di sini saya akan membuat video presentasi PowerPoint untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Jadi baik, topik yang akan saya bahas di sini adalah akreditasi lembaga pendidikan. Dan dalam topik ini ada 8 poin penting yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, konsep akreditasi lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi akreditasi. Yang keempat, standar dan prinsip akreditasi. Yang kelima, proses dan mekanisme akreditasi. Yang keenam, manfaat dan dampak akreditasi. Yang ketujuh, tantangan dan pelaksanaan akreditasi. Yang kedelapan, kesimpulan. Baik, di sini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang bermutu, suatu negara dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya sains. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar, mengajar di kelas, tetapi juga oleh sistem pengelolaan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjamin bahwa lembaga pendidikan benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu mekanisme penting dalam menjamin mutu pendidikan tersebut adalah akreditasi. Akreditasi lembaga pendidikan merupakan proses penilaian secara keseluruhan terhadap kelayakan dan kinerja suatu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Melalui akreditasi, pemerintahan dan masyarakat dapat mengetahui tingkat mutu suatu lembaga pendidikan. Akreditasi juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik karena lembaga pendidikan yang telah berakreditasi berarti telah memenuhi kinerja tertentu yang telah ditentukan oleh negara. Di Indonesia, sistem akreditasi pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madsada atau BAN untuk pendidikan dasar dan menengah, serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk pendidikan tertinggi. Akreditasi menjadi alat penting dalam menjamin mutu pendidikan sekaligus sebagai dasar dalam pembinaan, pengembangan, dan poin yang kedua yaitu konsep akreditasi lembaga pendidikan. Poin ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian akreditasi. Akreditasi adalah proses penilaian secara sistematis dan menyeluruh terhadap kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Akreditasi bertujuan untuk menentukan tingkat mutu suatu lembaga pendidikan serta memberikan pengakuan secara formal terhadap kelayakan lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akreditasi merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional. Akreditasi tidak hanya menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga mencangkup berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, manajemen sekolah, serta pembiayaan. Yang kedua, dasar hukum akreditasi. Pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terhadap antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional.
Dasar hukum ini menunjukkan bahwa akreditasi merupakan bagian resmi dari sistem pendidikan nasional dan wajib dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup akreditasi. Akreditasi mencangkup seluruh satuan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar dan instrumen akreditasi yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya. Poin yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi akreditasi. Yang pertama, tujuan akreditasi. Tujuan utama akreditasi adalah untuk menjamin mutu pendidikan. Melalui akreditasi, diharapkan lembaga pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional. Selain itu, akreditasi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak dirugikan oleh lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar. Akreditasi juga bertujuan untuk mendorong lembaga pendidikan agar terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan adanya penilaian berkala, sekolah dan perguruan tinggi akan terdorong untuk melakukan evaluasi diri dan melakukan pembenahan terhadap kelemahan yang ada. Yang kedua, fungsi akreditasi. Akreditasi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain fungsi penjamin mutu, yaitu memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang berikut, fungsi pengendalian mutu, yaitu sebagai alat kontrol terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Yang berikut, fungsi pengembangan mutu, yaitu mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Yang berikut, fungsi informasi publik, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas suatu lembaga pendidikan. Poin yang keempat yaitu standar dan prinsip akreditasi. Yang pertama, standar akreditasi. Standar akreditasi mengacu pada standar nasional pendidikan yang meliputi beberapa. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi kelulusan. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Yang kesembilan, standar-standar ini menjadi acuan utama dalam proses penilaian akreditasi. Yang kedua, prinsip akreditasi. Pelaksanaan akreditasi harus berlandasan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, objektif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, komprehensif. Yang kelima, berkelanjutan. Poin yang kelima yaitu proses dan mekanisme akreditasi. Proses akreditasi diawali dengan pengajuan permohonan oleh lembaga pendidikan, dilanjutkan dengan pengisian instrumen akreditasi evaluasi, dokumen visitasi oleh asesor, dan penetapan hasil akreditasi. Asesor akan melakukan penilaian lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata. Setelah itu, hasil penilaian akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat BAN untuk menentukan peringkat akreditasi. Poin yang keenam yaitu manfaat dan dampak akreditasi. Jadi akreditasi memberikan banyak manfaat baik bagi lembaga pendidikan, peserta didik maupun masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sementara masyarakat dapat memilih lembaga pendidikan yang bermutu. Bagi peserta didik, akreditasi menjamin bahwa ijazah yang diperoleh diakui dan memiliki nilai di dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Poin yang ketujuh yaitu tantangan pelaksanaan akreditasi.
Beberapa tantangan dalam pelaksanaan akreditasi antara lain keterbatasan sumber daya, kesiapan lembaga pendidikan, serta pemahaman yang belum merata tentang pentingnya akreditasi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dan poin yang terakhir atau poin yang ke-8 yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah akreditasi lembaga pendidikan merupakan instrumen penting dalam menjamin mutu pendidikan. Melalui akreditasi, kualitas lembaga pendidikan dapat diukur, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dan sarannya yaitu lembaga pendidikan diharapkan menjadi akreditasi sebagai sarana pembinaan mutu, bukan sekedar formalitas administratif. Baik, jadi sekian dari materi presentasi saya. Terima kasih. Salam.